Halo semuanya. Di tengah dunia yang serba cepat dan terus berubah, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, gimana ya caranya komunitas di sekitar kita itu nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa maju dan berkembang? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas gimana kekuatan dari dalam, yaitu kearifan lokal, bisa jadi kunci buat memberdayakan komunitas kita. Yap, betul banget ketemu lagi sama So Asyik, Sosiologi Asyik. Hari ini kita bakal menyelami topik yang benar-benar relevan dan pastinya dijamin asyik. Jujur aja deh, kita semua pasti pernah kan ngerasain ini. Arus informasi yang kenceng banget, tren yang ganti-ganti terus, belum lagi tantangan ekonomi yang makin kompleks. Kadang-kadang rasanya kayak kita tuh ke bawah arus aja gitu. Tapi gimana kalau ternyata solusinya itu sebenarnya lebih deket dari yang kita kira? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Seringkali solusi yang kita cari itu bukan datang dari luar, tapi justru dari kekuatan yang sudah ada di sekitar kita. Komunitas lokal. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih sebetulnya kekuatan ini? Jadi, apa sih komunitas lokal itu? Gampangnya gini, ini tuh sekelompok orang yang tinggal di satu wilayah yang sama, mereka punya rasa saling memiliki, saling butuh, dan punya cita-cita bareng. Ini bukan cuma sekedar tetanggaan loh, tapi ada ikatan batin yang kuat banget di dalamnya. Inilah yang jadi jangkar kita di dunia yang serba digital ini. Dan contohnya itu ada di mana-mana. Coba deh lihat sekeliling kita. Mulai dari ibu-ibu PKK yang super aktif, Karang Taruna yang semangatnya membara, sampai kelompok perajin yang terus menjaga tradisi. Mereka semua ini adalah jantungnya masyarakat kita, mesin penggerak perubahan dari level yang paling dasar. Nah, kalau komunitas itu kita ibaratkan sebagai rumahnya, maka kearifan lokal ini adalah harta karun yang terpendam di dalamnya. Ini adalah pengetahuan turun-temurun yang nilainya luar biasa. Sekarang kita lihat contoh yang keren banget ini, langsung dari Bali. Kalian pasti pernah dengar kan soal subak? Ini bukan sekedar cara ngatur air sawah loh. Subak itu sebuah sistem sosial, budaya, bahkan spiritual yang luar biasa kompleks dan efektif. Saking kerennya sampai diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, inilah inti dari kearifan lokal. Ini tuh bukan cuma soal tradisi kuno yang usang, tapi tentang nilai, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang jadi pegangan hidup bareng-bareng. Kearifan lokal ini ibarat lem super yang merekatkan anggota masyarakat dan bantu mereka buat menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan ini nih yang bikin subak itu spesial banget. Filosofi di baliknya, yang disebut Trihita Karana, itu ngajarin 3 pilar kebahagiaan, yaitu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam. Sebuah konsep keseimbangan yang wow, luar biasa. Dan mungkin ini yang sering kita lupakan di zaman modern. Terus, mungkin ada yang nanya, kearifan lokal itu kuno dong? Eits, tunggu dulu. Nggak juga loh. Prinsipnya itu bisa banget beradaptasi. Dulu kita punya subak untuk sawah yang luas. Nah, sekarang, di kota yang lahannya sempit, muncul kearifan lokal modern kayak hidroponik perkotaan. Tujuannya sama, menjaga ketahanan pangan dan harmoni sama lingkungan. Keren kan? Oke, jadi kita udah punya 2 modal penting nih, komunitas yang solid dan harta karun berupa kearifan lokal. Terus gimana? Gimana cara kita menyalakan potensi ini? Nah, disinilah konsep pemberdayaan masuk ke dalam cerita. Wah, kutipan ini ngena banget ya. Poin kuncinya adalah pemberdayaan itu bukan soal kita pasif menerima bantuan terus selesai. Bukan, tapi tentang gimana caranya kita jadi pemain utama, jadi motor penggerak perubahan untuk diri kita sendiri dan komunitas kita. Jadi, kalau kita bedah definisinya, pemberdayaan itu sebuah proses. Proses buat apa? Ya buat membuka akses, ngasih skill atau kemampuan, dan yang paling penting nih, ngasih suara buat mereka yang mungkin selama ini nggak kedengeran. Tujuannya cuma satu, kemandirian. Terus siapa aja sih yang perlu kita berdayakan? Tentunya fokusnya adalah pada mereka yang punya potensi besar tapi seringkali terpinggirkan. Mulai dari saudara-saudara kita yang rentan secara ekonomi, para pemuda yang jadi masa depan kita, sampai komunitas adat yang jadi penjaga warisan budaya bangsa. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya ya. Jadi, pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal itu intinya adalah tentang membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah ke atas. Dan kearifan lokal ini punya 4 fungsi utama yang jadi pilar kekuatannya. Pertama, dia itu kayak lem perekat sosial yang bikin kita kompak. Kedua, jadi pegangan hidup kita.
Ketiga, dia juga jadi semacam rem sosial biar semua tetap harmonis. Dan yang terakhir, pastinya jadi alat kita buat melestarikan lingkungan dan budaya. Inilah fondasi yang kokoh banget untuk masa depan kita bersama. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan bareng-bareng. Coba deh sekarang, lihat sekeliling kalian, di lingkungan tempat tinggal kalian. Ada tradisi gotong royong yang masih jalan? Atau resep masakan warisan nenek? Mungkin cara bercocok tanam yang unik? Kira-kira, kearifan lokal apa yang bisa kita angkat jadi kekuatan bersama di masa depan? Jawabannya ada di tangan kita semua.